Selamat malam semuanya. Oh iya, mohon izin saya sekarang saya rekam. Ini saya suruh adminnya masuk dulu biar ngerekam. Oke, sudah direkam ya, mohon izin. Oke. Ya. Ya, oke, mungkin untuk pertemuan malam hari ini dengan saya tutor, perkenalkan dulu sebelumnya ya, saya Andi Arianta di tutor oleh dosen pengampunya Bapak Andi Sugandi ya, yang pada mata kuliah ini juga saya diamanahkan oleh beliau untuk mengampu machine learning dan nanti mata kuliah data science juga ya di informatika ya. Nah, nanti bridging mengenai machine learning data science itu juga nanti kita akan bahas di pertemuan malam hari ini ya, perbedaannya apa dan konteks sebagai profesional di data science dan machine learning itu apa yang menjadi ininya ya, apa ya, perbedaan antara keduanya lah di industri begitu ya. Tapi disclaimer dulu, saya juga selalu selalu mengucapkan kalimat ini di setiap pertemuan dengan teman-teman TI maupun SI, karena saya lihat secara statistik juga Penmaru untuk teman-teman di prodi ini memang rata-rata sudah bekerja ya, dan juga ada yang bekerjanya di industri strategis juga, maksudnya industri-industri TI yang besar juga bahkan ya, dan di software house juga. Jadi ketika nanti ke depannya ya, ketika ada diskusi mengenai penggunaan teknologi yang mungkin nanti ternyata ada teman-teman punya informasi terbarukan mengenai teknologi baru di machine learning gitu. Nah, itu saya sangat terbuka dan tidak ada hierarki antara saya dan teman-teman semuanya ya di sini ya, khususnya dengan saya ya, antara dosen atau tutor dengan mahasiswa. Saya malah lebih senang menerima informasi atau belajar lagi dengan teman-teman yang memang best practice di tempat bekerjanya. Jadi disclaimer lagi di awal, kalau jika nanti ada ketika kita sama-sama diskusi ya konsepnya ya, kalau forum ini saya katakan diskusi dengan teman-teman semuanya, ketika ada hal-hal yang perlu diinterupsi, ada hal-hal yang perlu dikritik, ada hal-hal yang mungkin ingin disampaikan, itu saya sangat terbuka dan saya sangat senang ya untuk bisa diskusi bersama teman-teman semuanya mengenai literasi teknologi baru, khususnya di machine learning-nya. Oke, mohon izin. Nah, ini sebenarnya saya mau nyampaikan juga satu permintaan kepada dosen pengampu Pak Andi Sugandi. Nanti kedepannya kita akan menggunakan AWS, pakai nanti juga ada konsol, ada apa istilahnya ya, lab scriptnya, notebooknya, online notebooknya seperti Jupyter Notebook itu menggunakan AWS. Tapi juga saya tetap terbuka, teman-teman juga kalau ingin menggunakan tools Jupyter Notebook. Oh ya, by the way ya, nanti itu sebenarnya sudah agak teknis. Nanti kita akan banyak mengotak-atik algoritma machine learning ini di aplikasi Jupyter Notebook, Google Colab, ataupun kalau mau di lokal pakai Jupyter Notebook, ataupun di script editor lainnya, mau di AWS ini juga nggak bisa. Nah, kalau teman-teman yang belum tahu machine learning ini apa, karena mungkin sekalian izin absen ya, dan perkenalan deh, bukan absen deh, perkenalan dengan teman-teman semuanya di sini, Pak Jamaluddin, Mas Rangga, Mas Ading, dan teman-teman yang lainnya. Apakah bisa komentar nih di kolom komen background pekerjaannya, backgroundnya, apakah sudah bekerja, apakah baru fresh graduate, apakah sudah pernah dapat project-project machine learning atau data science seperti ini. Nanti mungkin bisa sambil ditulis di komentar ya teman-teman semuanya, atau mungkin kalau mau langsung open mic juga saya sangat senang dan mempersilahkan teman-teman semuanya. Tapi nanti mohon izin ya, saya minta datanya teman-teman untuk komentar untuk backgroundnya teman-teman semuanya, apakah sudah bekerja atau mungkin ada, kalau saya lihat di SI contohnya, di SI bahkan juga ada yang sedang mengambil doktor ya. Jadi saya bisa memetakan diskusinya nanti sama teman-teman mengenai project-project nanti yang kita akan explore ya sama-sama ya. Oke, saya mau coba masuk ke LMS dulu, saya izin share dulu.
juga nanti materi suplemen, materi tambahan pada pertemuan hari ini juga saya sematkan di repo GitHub saya ya. Nanti teman-teman juga bisa clone aja repo GitHub-nya. Saya share dulu. Ya. Oke, saya izin share screen. Oke, sama AWS-nya ya. Nanti AWS-nya nih mungkin tutorial AWS untuk teman-teman bisa enroll. Itu mungkin saya coba bentar. AWS. Akademi. Oke, nanti ini teman-teman saya kopikan ini AWS-nya ke kolom chat ya. Teman-teman bisa nanti bisa klik linknya. Nanti kalau misalnya ternyata NIM-nya dan email teman-teman belum didaftarkan, nanti langsung masuk student login, lalu create ya. Create-nya bukan di sini ya, bentar, maaf, sebentar. Linknya satu lagi, saya buka dulu. Linknya ada di Discord. Enak banget. Wah, harus lepas baju ini. Enak ini cari bagian ada bakar-bakar. AWS. Coba di mana? Bagian celah-celah. Jadi. Aku mau makan apa dulu ini. Oke, ini linknya. Nanti saya sematkan ya linknya teman-temannya ya. Kalau misalnya belum bisa masuk, nggak apa-apa karena nanti kita juga belum kita juga belum coba virtual box-nya di AWS itu ya. Tapi saya tunjukkan aja dashboard-nya gimana. Sebenarnya di sini ada materi-materi course sampai dengan pertemuan 14 ya. Dan sebenarnya ini juga sudah ada di LMS ya. Juga ada di LMS, tapi bedanya di sini itu dia punya script editornya sendiri. Sebentar. Oke. Ataupun sebenarnya juga saya lebih banyak pakai Google Colab ya teman-teman ya. Kalau teman-teman yang belum tahu Google Colab atau mungkin sudah tahu kan akan lebih lebih intuitif dan juga kelebihannya adalah dia memang cloud rendering ya konsepnya ya. Oke. Pakai Colab. Sebentar. Oke, nah ini kita pertemuan pada hari ini ya. Ini nanti materinya juga saya copy ke kolom chat, teman-teman bisa. Oh, ini masih di AWS ya share screen-nya ya. Sebentar, saya stop dulu. Menggunakan Colab ya. Saya kebanyakan juga nanti interaksi untuk ekspor machine learning-nya menggunakan Colab. Menggunakan Google Colab. Nah,
mungkin itu toolsnya. Mungkin saya langsung sedikit nanti yang untuk masalah AWS nanti kita akan mulai apa ya, ketika nanti sudah mulai live code aja ya teman-temannya ya. Nanti sementara waktu minggu depan menunggu saya apa enrollkan teman-teman semua di sini, kita nanti coba prakoprik menggunakan collab juga nggak apa-apa. Karena juga saya sudah sampaikan ke dosen pengampu menggunakan 2 tool itu juga boleh. Nah, sedikit pengantar materi sekarang. Itu sebenarnya adalah ini. Tadi kan saya sudah bridging tuh antara machine learning dan data science. Itu tuh kalau misalnya kalau teman-teman lihat outline-nya di sini, saya langsung coba lompat ya. Lompat ke sini nih. Nah, ini nih, ini ada roadmap 2 bagan data dan data science ya. Sebenarnya bisa kita kelompokkan atau klasifikasikan menjadi machine learning dan data science juga. Itu juga dua makhluk yang sama sebenarnya tapi beda bapak aja. Tapi tetap satu rumpun. Nah, bedanya sih kalau di praktisi di industri ya, ini memang ada kesaksian dari teman saya juga yang bekerja di startup begitu, atau mungkin teman-teman sini juga yang sudah tahu fundament bedanya lah ya antara keduanya. Mungkin saya hanya mempreview aja untuk teman-teman yang belum tahu bahwa memang kalau data science akan lebih banyak kita sampling. Contohnya begini analoginya, bekerja di satu instansi BMKG misalnya. Nah, BMKG itu mengolah data yang tidak niche ya. Datanya itu data-data yang banyak tapi data-data yang masih relevan, masih korelasi di situ ya. Dan data science ini tuh adalah satu level kalau menurut saya, satu level di bawah machine learning. Karena kenapa? Karena kalau data science itu nanti teman-teman juga akan menggunakan machine learning untuk bisa mengoptimalisasi data yang big data atau kumpulan data yang teman-teman kelola begitu ya. Nah, sedangkan kalau machine learning ini adalah kalau kita tambahkan lagi analoginya, kalau machine learning ini adalah sebagai matematikawan, sedangkan data science-nya adalah sebagai engineering-nya. Nah, machine learning ini kita akan lebih banyak fokus ke algoritma pembelajaran propagasi atau pembelajaran machine learning ya, apa ya bahasa Indonesianya ya, pembelajaran otomatisasi lah ya dengan algoritma-algoritma yang baru, algoritma machine learning atau algoritma matematika statistik yang dia satu level di atasnya gitulah misalnya ya. Nah, jadi kita lebih banyak fokus nanti ketika kita bedanya lagi dengan data science. Kalau data tuh lebih satu holistik ya, mengumpulkan teknik. Jadi teknik pengolahan datanya itu dari teknik crawling datanya, teknik normalisasi datanya, preprocessing datanya, terus kemudian sampai dengan data itu datanya itu sudah bagus dan bisa diolah. Itu adalah skupnya data science. Sedangkan machine learning itu kalau dalam silabusnya hanya kita menggunakan data yang sudah settle ya, data-data yang memang sudah ada, dan terus kita akan coba otak-atiknya, kita mencoba eksplorasinya tuh di algoritma machine learning-nya. Jadi contoh machine learning itu kan algoritma banyak sekali ya. Kalau bisa saya lihat sini listnya deh, list machine learning algorithm. Dan juga biasanya juga saya kelompokkan gini teman-teman. Di machine learning itu luarannya tuh gak akan jauh-jauh dari topik ini. Computer vision atau enggak NLP. Coba kalau teman-teman lihat aja pengolahan data yang menggunakan machine learning itu memang sebenarnya banyak turunannya ya, atau turunan pohonnya ya. Misalnya saya cek di sini deh. Nah, ini kan ini sebenarnya nanti kita akan mungkin kalau waktunya sempat akan lebih fokus ke machine learning. Adapun nanti materi-materi pengantar mengenai pre-processing data juga kita akan sampaikan. Tapi itu tergantung konteks. Misal tadi yang saya bilang ya, kalau machine learning itu lebih luarannya tuh kalau tidak NLP pasti ke computer vision. Jadi kalau mengambil contohnya ini deh, contoh web app yang sudah kita bisa pakai untuk demo. Kayak di sini nih.
Ya ini ya, ini dari Google nih. Sebenarnya tuh machine learning itu nanti kita buat apa outputnya CPMK-nya ya apa sih kita yang mau peroleh dari mata kuliah ini. Jadi kita akan bisa atau di sini deh sebentar ya, sorry, JS ini. Kalau ini pakai JavaScript ya, tapi oh ya juga teman-teman, kita nanti akan menggunakan ini ya Python ya teman-teman ya. Adapun kalau teman-teman mau menggunakan JavaScript, persilahkan. Sebenarnya juga lengkap tuh kalau misalnya mau menggunakan JavaScript. Tapi untuk dengan tutor, dengan saya pun dengan Pak Andi, itu nanti kedepannya kita akan murni banyak menggunakan Python ya. Nah itu kurang lebih akan terpecah menjadi dua aja. Kalau nggak image processing seperti body pose, hand pose, face pose, ini kan ini ya image processing ya, atau enggak NLP itu di sini nggak ada NLP-nya ya. Konteks NLP itu seperti apa? Seperti ya ChatGPT itu NLP ya teman-teman. Kemudian apa lagi ya? Ada NLP itu contohnya misal auto text detector begitu ya, atau atau plagiarism detector. Intinya aplikasi-aplikasi micro website itu yang tadi saya sebutkan, saya mention tuh rata-rata menggunakan machine learning sebagai otak algoritmanya. Dan yang tadi yang kalau saya balik lagi ke agree to disagree di awal ya, mungkin teman-teman juga bisa bantah juga sih apakah bisa ada contoh lain. Sebenarnya juga banyak pendekatan di luar machine learning untuk mengolah data ya. Tadi kalau kita ngomongin data juga nih. Nah, saya kembali lagi ke sini. Nah, kenapa diklasifikasikan hanya data tadi apa? Computer vision dan NLP. Nah, kalau kita di sini atau di sini juga contohnya ini kan ada suara sound classifier ya. Kalau kita tinjau data sound classifier, mengklasifikasikan jenis suara itu kan menggunakan suara itu kan bukan computer vision, bukan citra, bukan pengolahan citra digital, atau computer vision itu atau ini ya nama lainnya pengolahan citra digital ya, bukan citra yang dikelola kan, bukan gambar yang diolah, tapi tidak juga ada algoritma justru mana lebih efisien menggunakan akhirnya makhluk yang awalnya data analognya adalah suara itu diolah menjadi gambar juga, jadi citra. Misalnya mana tadi yang contoh Google tadi, nah ini ya, akhirnya ini dia menggunakan spektrogram. Nah, mengubah antara data analog di domain frekuensi yang domain amplitudo ke ke gambar atau citra itu menggunakan preprocessing. Salah satu tekniknya menggunakan STFT misalnya, atau menggunakan MFCC misalnya. Ini ya, ini contohnya dari audio ke gambar, atau MFCC misalnya, satu turunan lagi yang lebih ringkas, MFCC. Dan banyak lagi ya, ekstraksi ciri, istilahnya namanya ekstraksi ciri ya, atau preprocessing data. Jadi kalau kita ngomong machine learning juga nanti nggak akan lepas dari data, pemodelan, dan luaran atau data, pemodelan, dan dokumentasi biasanya. Oke, ini salah satu contoh gimana kita menggunakan konsep tadi ya, bahkan tidak kebanyakan akan kembali ke computer vision atau ke NLP. Nah, jadi dan masing-masing beda. Kalau NLP preprocessingnya bukan MFCC, misal pakai stemming. Ya, stemming, preprocessing, atau menggunakan tokenization misalnya. Dan banyak lagi ya. Jadi kayak sentimen analisis. Nah, contoh sentimen analisis yang teman-teman pernah lihat kalau saat kampanye survei itu, badan survei itu rata-rata menggunakan metode-metode pendekatan NLP semua itu. Melihat survei terbanyak, kemudian bisa memberikan satu sentimen kalau pendukung Jokowi menurut survei ini masih bagus. Nah, itu kan dari pendekatan NLP itu. Nah, tadi singkatnya adalah seperti itu ya, machine learning itu ya, dan beda dari data science. Nah, tadi ini kalau Python roadmap ini mungkin teman-teman bisa ini sebenarnya roadmap untuk mempelajari Python. Nanti mungkin ini kita akan masuk ke pertemuan kedua ya, biar nanti langsung live code-nya aja ya teman-teman ya. Ini saya skip dulu. Ini juga sejarah mungkin saya skip juga ya.
Karena mungkin sedikit lah saya tambahkan bahwa machine learning itu sebenarnya bukan produk yang baru ya, bukan makhluk yang baru. Itu tuh sudah ada di zaman tahun 2000-an. Bahkan kalau kita lihat di timeline-nya ini, kalau teman-teman tahu dulu player Dota yang katanya nggak bisa dikalahkan tuh dikalahkan dengan bot. Nah, itu menggunakan machine learning ya. Dan itu disiasati di develop oleh siapa? Oleh si OpenAI itu sendiri yang sekarang kita terkenal ChatGPT ya. Juga ada seperti Google OpenMind, Google Mind, ini yang pakai Open AlphaGo. Nah, itu jadi ataupun bahkan kayak Hey Google, Siri, apa kalau Amazon tuh apa namanya itu ya? Hey Alexa, itu juga pendekatan machine learning, tapi memang tidak sepopuler narasi atau bahan marketingnya ChatGPT ya, yang menggalakkan AI, selalu membawa revolusi AI di era-era sekarang ya. Padahal tuh udah ada zaman dahulu, tapi memang zaman dahulu tidak besar narasinya machine learning seperti sekarang. Oke. Mungkin teman-teman karena mungkin tadi saya sudah sampaikan, nanti kita akan mulai live code-nya ketika pertemuan selanjutnya dengan Pak dosen ya, ataupun dosen pengampu, ataupun nanti dengan saya. Nanti kan kita akan lebih teknis membahas semua tool-toolnya apa yang kita pakai, library-nya apa yang kita pakai, sama kita mulai nanti dari ini dulu ya, dari mencoba menormalisasi data dulu menggunakan teknik-teknik preprocessing. Nanti juga kita akan pecah ada teknik pemodelan dengan supervised dan unsupervised machine learning, itu juga kita akan bahas. Nanti juga kita akan klasifikasikan lagi apakah teman-teman mau ngambil ke computer vision-nya atau mengambil ke NLP-nya juga. Nah, mungkin begitu ya teman-teman ya untuk pengantar dulu nih untuk pertemuan malam hari ini. Untuk AWS-nya nanti juga saya coba ini dulu enrollkan dulu, nanti baru pertemuan selanjutnya teman-teman sudah bisa langsung masuk ke AWS-nya untuk mencoba scripting di sana ataupun menggunakan Google Colab ya. Mungkin begitu teman-teman, Pak Jamaluddin, Mas Rangga, Mas Jamaluddin, Mas Ferdi dan Mas Ading, singkat dulu untuk pertemuan malam hari ini karena masih prolog ya sebenarnya ya. Nanti kita mulai live code-nya di minggu ketiga atau minggu keempat. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Cukup ya? Oke, Mas Rangga, monggo, silakan. Aduh, ini saya mute ya. Enggak kan? Mohon izin Mas Rangga, apakah ada pertanyaan? Pak, kedengaran nggak Pak suaranya? Oh, sudah. Oke, sebentar ya Mas Rangga. Mas Rangga sudah berbicara tapi saya belum mendengar nih. Ternyata speaker saya dari tadi saya rubah. Mungkin tadi teman-teman yang sudah bertanya, mohon maaf ya teman-teman ya. Speakernya belum saya rubah. Monggo Mas Rangga. Kedengaran nggak Pak suaranya? Kedengaran Pak. Pak, mohon maaf Pak. Itu AI itu Pak sebenarnya dari sisi lain Pak. Kan sebagian ada yang bilang tuh Pak kalau AI itu bakal ngegantiin pekerjaan programmer Pak. Dan itu jadi sebagian programmer yang baru mau belajar web Pak. Misalnya kayak teman saya Pak ya. Beliau kan mau belajar jadi ini front end developer ya Pak ya. Sedangkan sekarang AI udah canggih nih. Jadi dia tuh kayak parno gitu Pak buat belajar. Itu bener nggak sih Pak adanya? Terima kasih Pak. Oke, baik. Mas Rangga, terima kasih pertanyaannya ya. Nah, ini nih ada fenomena tadi bagus di bawah bridging mengenai ini apa AI dan developer ya, apakah mengganggu pekerjaan developer. Mungkin Mas, saya buka dengan ini. Teman-teman tahu kan ada istilahnya sekarang prompt engineer ya. Sekarang prompt engineer itu jadi meme ya, menjadi apa istilahnya ya? Ya meme lah ya bahasanya ya, candaannya internalnya para developer. Di mana ketika saya yang punya portofolio bisa membuat ChatGPT, bisa membuat AI itu, bahkan akan kalah salary gajinya dengan orang yang punya gaya apa makan salary-nya lebih tinggi. Nah, ini unik nih fenomena ini. Tapi saya akan buka di sini diskusinya, Mas Rangga. Kita memang tanpa dibungkiri, kalau kita masuk dalam komunitas-komunitas developer gitu ya, komunitas Kubernetes misalnya, kalau teman-teman yang
ahli di bidang server ataupun komunitas lainnya lah ya. Nah itu pasti akan ada narasi begini. Udah berapa working code-mu udah berapa? Udah berapa jam kamu mengcoding? Jadi tuh ada stigma kita tuh harus minimal 1000 jam misalnya 1000 jam mengcoding harus baru bisa ada di level certain tertentu gitu ya. Itu tuh narasi itu datang bahkan sebelum ada AI. Nah, sebenarnya gimana kalau kita disandingkan dengan orang-orang yang punya portofolio 1000 jam sudah bercoding plus tambahan AI. Gimana kita yang masih mau mulai? Kita yang masih belum ada working hour plus udah ada AI, apakah bisa bersaing nanti di market? Bersaing sama teman-teman kita ya, teman-teman sejawat kita developer. Jawabannya adalah bisa sekali sih menurut saya ya. Karena justru ada paradigma yang teman-teman yang dulu punya working hour 1000 jam itu dengan kita yang sudah menggunakan AI untuk belajar ya ataupun untuk troubleshoot dan sebagainya, itu kita punya satu mindset learning path-nya atau satu mindset troubleshoot problem solving kita itu akan lebih bukan dibantu ya bukan dimanjakan ya, tapi akan lebih dipertajam analisanya dengan bantuan AI. Pun kita juga pada dasarnya kalau misalnya kita mau ngejar 1000 code 1000 code hour itu juga bisa, nggak apa-apa menggunakan bantuan AI. Yang penting secara konteks kita tahu struktur bahasanya apa yang kita pakai, nanti ada logika dasar kita tahu apa, dan intinya tidak patah semangat teman-teman semua yang masih baru belajar menggunakan AI. Adapun nanti sentimen mengenai kenapa kok kamu pakai AI sih, coding kok pakai AI, sama aja analoginya dengan sekarang teman-teman yang desainer grafis itu menggunakan Canva. Jadi akan tetap ada hatersnya, tapi tergantung kita. Kalau kita mau dimudahkan, kenapa kita nggak mau ngambil jalan mudah? Toh hasil outputnya juga akan sama. Jadi jangan berkecil hati teman-teman yang masih mau belajar dan pun dibantu oleh AI. Justru kalau dari mata kuliah ini teman-teman mau murni menggunakan AI juga nggak apa-apa. Yang penting nanti saat kita troubleshoot, saat kita menemukan konteks permasalahan, kita tahu jawabannya. Mungkin gitu ya, Mas Angga ya. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Mungkin ada lagi, Pak Jamal? Oke, cukup ya? Oke, gimana, Pak? IoT, Pak. Di revolusi yang pertama itu mulai tahun 1984 itu penggunaan mesin uap dalam teknologi menyebabkan betul-betul perubahan revolusi atau ada perubahan yang sangat besar. Ya, mohon maaf Pak, apakah bisa suaranya dekat-dekat dengan mic? Mungkin suaranya tadi agak fade out ya. Saya tadi dapat informasi mengenai di tahun 1980-an ya sudah ada revolusi itu Pak ya, revolusi perubahan paradigmanya ya tentang machine learning ya. Ya, mungkin ya tadi mic-nya Pak Jamal ya. Ya inti benar sih Pak Jamal. Saya juga kalau teman-teman lihat tadi balik lagi ke timeline ya. Cek ke timeline itu kan sebenarnya udah dimulai dari tahun 1900-an sejak perang dunia ketiga ya. Atau Alan Turing ya, kalau teman-teman pernah nonton ini Imitation Game, Alan Turing itu yaitu salah satu cikal bakal adanya komputasi ya, salah satu cikal bakal menciptakan struktur algoritma yang runut, yang punya istilahnya itu yang jaringan saraf tiruan ya. Itu sudah ada di zamannya perang dunia ketiga, tapi memang belum ditransformasikan menjadi belum didigitalisasikan sebagai komputer gitu. Nah, itu dimulailah perkembangan sebenarnya itu udah
lama banget ya, tapi memang pada konteks itu bukan difokuskan ke machine learning-nya, tapi lebih ke komputasi otomatisasinya, begitu ya. Kalau sekarang kan nanti juga kita kan kenal tuh dengan namanya istilah reinforcement machine learning. Jadi model data itu nanti dia bisa ngubah sendiri, datanya ngubah sendiri, modelnya ngubah sendiri. Makanya nanti juga ada konsep namanya large language model juga ya, atau generative AI sekarang lebih dikenalnya. Yang dimana menjadi momok para founder-founder kayak Elon Musk, katanya AI akan lebih berbahaya dari nuklir karena memang mereka akan berkembang sendiri ke depannya. Itu memang kalau kita lihat dari arsitektur matematikanya itu memang tapi tenang, nanti kita juga nggak ada perhitungan matematikanya ya, karena memang matematikanya kompleks banget, ini matematika kalkulus udah di atas kalkulus ya. Tapi kita hanya kita mengimport aja library-nya, apa model-modelnya itu kita akan panggil aja ya. Mungkin gitu Pak Jamal, sedikit tambahan informasi, saya setuju dengan Pak Jamal secara prinsip memang. Oke, mungkin sekian ya teman-teman semuanya ya. Mohon maaf ini keterbatasan waktu, tidak bisa diskusi panjang. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya dengan saya ataupun nanti dengan dosen pengampu ya. Dan sekalian kita langsung live code untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih ya teman-teman semuanya, Mbak Jamal, Mas Rangga, dan teman-teman semuanya atas partisipasinya. Mohon izin saya undur diri dulu. Mohon maaf kalau jika ada salah-salah kata. Mohon maaf jika ada keterbatasan waktu. Saya minta maaf dan saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Izin out ya Pak. Jadi silakan Pak. Terima kasih Pak.